Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Terpanggil Sesuai Rencana Allah. Menjadi orang Kristen itu bukan berarti otomatis terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kalau dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini jelas bahwa terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu merupakan sesuatu yang penting agar seseorang bisa mengerti campur tangan Tuhan, agar bisa mengerti bahwa dalam campur tangan Tuhan itu mendatangkan suatu kebaikan bagi dirinya. Tetapi kalimat bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah harus dipahami dan dimengerti dengan betul. Kalimat ini dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Dikatakan sudah dipilihnya. Di sini bukan berarti kalau sudah dipilih itu sudah ditentukan untuk selamat. Dipilihnya maksudnya diberi kesempatan untuk mendengarkan Injil. Dalam arti bisa membaca dan mendengar Injil sehingga bisa mengerti. Sesuai dengan rencananya, rencana Allah yaitu mengembalikan manusia ke rancangan semula. Saudara, kalau mau jujur, banyak orang Kristen yang tidak mengerti Injil. Meskipun pergi ke gereja dan mendengarkan firman atau khotbah, banyak yang tidak mengerti Injil. Bahkan ada juga yang jadi orang Kristen sejak kecil, bahkan lahir dari keluarga Kristen. Tetapi faktanya mereka memang tidak mengerti Injil. Ini bisa dilihat dari peragaan hidupnya setiap hari yang tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang agamanya bukan Kristen. Nah, orang seperti ini belum bisa dikatakan terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi jelas ya saudara, sekarang bahwa tidak semua orang yang beragama Kristen itu terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang begini tidak mungkin hidupnya sesuai dengan rencananya. Maksud saya rencana Allah. Maka sebenarnya percuma juga jadi orang Kristen. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 2 Timotius 3 ayat 5. Lalu pertanyaannya, orang yang terpanggil sesuai rencana Allah itu yang seperti apa? Terpanggil sesuai rencana Allah artinya menyadari keberadaan dirinya sebagai orang yang berdosa dan butuh untuk diselamatkan. Jadi, ketika menjadi orang Kristen dan berkesempatan untuk mendengar Injil, ia akan merespon dengan baik karena sadar betul
bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Menyadari betul bahwa tidak semua orang berkesempatan untuk mendengarkan Injil, sehingga ia akan mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk menggumulinya sampai bisa benar-benar mengerti. Orang Kristen yang seperti ini pasti akan menjadikan firman Tuhan itu kesukaannya lebih dari apapun juga. Ia akan lebih memilih belajar firman daripada melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak berdampak kekal, seperti nonton drakor, jalan-jalan ke mall, ngobrol di kafe sampai larut malam, main game sampai pagi, atau kegiatan lain yang sejatinya hanya untuk memenuhi hasrat, keinginan, serta ambisi belaka. Kalau mendengar firman di gereja, pasti juga akan membuat catatan. Atau paling tidak, kalau sekarang ada siaran tunda di YouTube, pasti akan diputar beberapa kali sampai benar-benar ia mengerti apa yang difirmankan. Hal itu ia lakukan karena ia tahu hanya firman Tuhanlah yang bisa membuatnya hidup dalam rencana Allah, yang bisa mengubah kodrat hidupnya dari kodrat dosa berkodrat ilahi, sehingga ia bisa dikembalikan ke rancangan yang semula. Tetapi sayangnya orang yang seperti ini tidak banyak, saudara. Jujur, kalau saya perhatikan, lebih banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya. Bahkan kalau mau mengakui tidak tertarik dengan firman atau Injil keselamatan itu sendiri. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal lain yang bisa memberi kesenangan dan kepuasan jiwa sesaat. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sesungguhnya sedang menuju kepada kebinasaan. Lebih ironi lagi, walaupun ada banyak pihak yang mendorong serta memotivasi, ada banyak media, khotbah online, renungan harian, dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak bisa membuat orang-orang seperti itu untuk tertarik dan belajar firman. Ini sungguh memprihatinkan di tengah maraknya gereja dan bertambahnya jumlah orang yang beragama Kristen. Saya katakan memprihatinkan, saudara, karena sepertinya Kristen tapi kelak ditolak Tuhan. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus sendiri berkata, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8. Hal itu jelas menunjukkan keraguan Tuhan Yesus atas betapa sedikitnya orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kiranya kebenaran ini boleh mencerahi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.